Baik teman-teman, mohon maaf ya, libur-libur kuliah, mungkin lagi di luar rumah, bisa menyesuaikan saja. Tapi yang liburnya selalu di rumah, ya bisa lah ya. Everyday is holiday katanya Mas Fajar nih. Baik, kita minta 30 detik on cam video untuk kita screenshot dulu. Setelah itu boleh di off kan. Ya, saya screenshot dulu. Oke, one more, page 2. Ya, cukup. Sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Bisa di-off-kan. Menghemat baterai atau biar nggak panas. Oke. Teman-teman semuanya, kita lihat untuk tugasnya, showing tugasnya. Iya, mulai bangun anak saya nih ya. Mohon maaf. Oke, saya share screen dulu Instagramnya. Hashtagnya kemarin apa ya? Ada yang Fotografi Amikom, Pak. apa itu? Yang apa? Yang slow speed. Iya, yang slow speed kan, Pak. Slow speed SI. Slow speed SI 04, Pak. SI 04. Baik. Ini ada 59 kiriman, artinya 59 posting. Pastikan hashtag dan name-nya ada dan tidak di private. Maka akan kita nilai. Jika tidak kedetek ya merugi gitu ya. Baik, saya pilih dari atas dulu. Nanti silakan yang saya like. Nanti di komen name-nya berapa di chat room ya. Ya, ini masih lanjut. Masih lanjut. Jogja, oke. Lanjut. Nice. Nah, ini dia. Ada keindahan dari slow speed. Ya, bagus. Satu dulu. Hadir ini. Giri. Oke. Bagus. Kita like 2 ya. Ini teman-teman yang saya like. Nanti bisa di chat di Zoom. Name-nya saja. Oke. Kemudian ini masih agak goyang kayaknya ini tulisannya ngeblur dikit. Next. Ini air. Ya, slow speed-nya udah, namun objeknya belum ada yang menarik ya. Jadi harapannya slow speed tapi ada objek yang menarik. Oke. Ini masih banyak, terlalu rame nih. Oke, masuk. Oke, next. Airnya belum. Ini belum, sudah slow speed-nya sudah, namun secara penilaian belum. Ini juga slow speed udah, tapi belum. Oke, bagus. Mungkin ini masuk yang slide 1. Ya. Wow. Oke. Ya, masuk. Walaupun objeknya gelas ini, tapi ada kesannya dia dengan perpaduan warnanya pas. Nah, ini bagus. Maksudnya ini ya, ada objek, ya, tunggu elangnya. Pemanisnya adalah slow speed-nya, ataupun cahaya dari lampu kendaraan. Ini ya, maksudnya saya. Ada objek yang bagus, sehingga pemanis lampu cahayanya. Kita next. Oke, nice. Ini dapat.
Ini bagus. Walaupun objeknya nggak menjual, tapi ini ada objek yang bagus untuk slow speed-nya. Pas. Masih ngeblur ya. Mungkin goyang dikit. Ini masih belum. Belum. Masih kurang lama. Nah, ini terlalu ngeblur nih. Mungkin goyang dia saat ngambil ya. Ini masih belum. Objeknya oke. Masih belum. Belum. Hampir. Nah, ini dapat perfect banget. Dia ngambil framingnya dapat, simetrinya dapat di tengah-tengah. Ya, slide yang pertama ya. Ini belum. Belum. Ini slow speed-nya bagus, cuman objeknya masih ngeblur sama belum cantik dilihat untuk objek bagian bangunannya. Walaupun lampunya udah dapat dari slow speed. Ini belum. Oke, objeknya ada. Ya, belum. Hampir ya. Ini sudah. Oh, ini sama ini tadi. Nah, ada yang double nih. Ini orang lain diupload mungkin. Atau kerja sama. Ini Mas Husna ada? Arifin? Online di Zoom? Hadir? Ya, like-nya banyak ini. 284. Ini beli atau original ini, Mas? Oke, ini bagus. Ada objeknya tadi. Nah, nice ini ya. Putri. Yang ini yang dapat. Ini belum. Ini oke. Oke. Mungkin yang ini fotonya kameranya masih gelap. Ini objeknya agak ngeblur. Modelnya dia sendiri ya. Cuman ngeblur nih. Oke, nice. Keren. Masuk ya. Oke. Ini belum. Belum, masih agak kurang cahayanya. Ini agak gamanya ya. Ngeblur. Oke, nice. Ada, cuman ngeblur bagian strawberry-nya. Agak ngeblur. Goyang ya sepertinya. Bagus sebenarnya ini. Oke, ini lanjut belum. Walaupun sudah pas slow speed dengan masjid, cuman objeknya kurang jelas masjidnya. Mungkin overexposure pada di sana. Oke. Oke. Ya, ini belum. Tunggu juga. Ya, terakhir. Baik, ada sekian peserta. Best of the best-nya nanti kita pilih. Silakan di chat di Zoom yang saya like gambar dari tugas untuk mendapatkan poin nanti saya catat. Ya, poinnya 10 untuk tugas ini. Jadi teman-teman, saya menilai yang terbaik. Walaupun teman-teman sudah mengupload di Instagram, tapi tidak best of the best, jangan berkecil hati. Karena setiap tugas seperti ini saya nilai, ya, yang terbaik untuk yang saya nilai. Jadi untuk tugasnya seperti itu, teman-teman. Itu bisa di-chat, NIM dari setiap foto yang saya like. Oke? Baik, mungkin ada yang ditanyakan untuk tugas slow speed? Jika tidak ada, kita lanjut materi. Tipikal kamera, kelompok tipikal kamera bisa dipersiapkan untuk presentasinya. Silakan.
Sudah, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tipikal Kamera ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Karena tadi sudah dimulai dengan doa, selanjutnya kami langsung saja. Anggota kelompok kami, saya sendiri Mayada Ajijah, ada Dea Adi Sahani, Rahmat Subekti, Muhammad Nasihuddin Hakim, Rahmat Hidayat Nur Hakim Rafiuddin. Selanjutnya akan dibacakan Dea Adi Sahani. Pengertian kamera. Secara definisi, kamera merupakan seperangkat alat atau perlengkapan yang berfungsi untuk mengabadikan suatu objek menjadi sebuah gambar, diam maupun bergerak, yang merupakan hasil proyeksi pada sistem lensa. Sejarah kamera. Evolusi kamera dimulai di penghujung abad ke-19 yang menghitung dengan lahirnya kamera studio yang berdiri di atas tripod dengan menggunakan piringan kaca fotografi. Karena pada awalnya disebut sebagai kamera obscura yang dalam bahasa Latin berarti ruang gelap. Kamera obscura merupakan alat yang terdiri dari ruang gelap atau cahaya menggunakan dua buah lensa konveksi, kemudian menempatkan gambar objek eksternal tersebut pada sebuah kertas atau film. Namun, kini kamera telah jauh berevolusi menjadi semakin canggih, simpel, portable, dan praktis sekaligus bergaya. Dari yang dulunya jadul dan konvensional hingga kini yang semakin digital dan fenomenal. Pada dasarnya, semua kamera sama. Sebuah kotak dengan sepotong film atau sekarang sensor di salah satu ujungnya. Sebuah lubang di ujung lainnya. Lubang disediakan agar cahaya bisa masuk ke dalam kotak, menabrak di permukaan film yang bercahaya dan membuat gambar. Badan yang ringan atau ramping, lensa, shutter, film. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmat Subekti. Kamera, kita ini ada banyak jenis kamera. Semua dapat diklasifikasikan menurut fitur berikut. 1. Sensor. 2. Medium, film atau digital. 3. Ukuran medium 120, film 135 mm, medium format, large format, viewing system, LCD, single lens reflect, twin lens reflect. Kekakuan badan kamera, rigid, swiveling lens, telescopic tube, folding, monorail. Focusing system, autofocus, rangefinder focusing, manual reflect focusing, guess focusing, ground glass back. Lensa, interchangeable lens, non-interchangeable zoom lens, fixed lens, metering system, metering sensor, dan metering mode. Program, speed priority, aperture priority, dan manual. Mati. Halo.
tadi sinyalnya hilang. Silahkan Rahmat Subakti lanjut. Fitur yang paling menentukan aspek kamera adalah viewing system dan kekakuan badan kamera. Begitu diketahui, bentuk umum tubuh biasanya cukup bisa diprediksi. Jenis-jenis kamera analog dan kamera digital. Jenis-jenis kamera analog. Definisi sederhana dari kamera analog yaitu kamera yang tidak memiliki fungsi digital. Kamera yang menangkap film gambar dalam bentuk media film yang tidak memiliki sensor untuk membuat sebuah gambar digital. Kamera analog. Definisi sederhana dari kamera analog yaitu kamera yang tidak. Jadi kamera analog, kamera SLR, single lens reflex, kamera range finder. Menggunakan format film. Kamera digital. Kamera digital adalah sebuah perangkat yang dapat memotret gambar seperti kamera pada umumnya, tapi menyimpan foto tersebut dalam bentuk data digital, lalu kemudian dapat dicetak menjadi sebuah film. Banyak kamera digital yang dapat merekam video di samping kegunaannya untuk memotret gambar. Karakteristik kamera digital: pencahayaan, modus pemotretan, pixel, dan tampilan layar LCD, juga kartu memori. Selanjutnya akan dibacakan Muhammad Nasiruddin Hakim. Macam-macam kamera. Yang pertama, kamera DSLR. Kamera DSLR adalah kependekan dari Digital Single Lens Reflex Camera, jenis kamera paling populer di pasaran. Hampir semua fotografer profesional memiliki satu kamera DSLR dalam perlengkapannya. Kamera DSLR dilengkapi dengan lensa yang bisa dilepas, jadi lensa kamera dapat diganti berdasarkan jenis fotografinya. Kelebihannya, lebih fleksibel dalam penggunaan, kualitas gambar lebih memuaskan, fitur fotografi lebih memadai, mudah untuk di-upgrade, kinerja sangat mumpuni untuk fotografi. Kekurangannya, harga relatif lebih mahal, ukuran lebih besar dari kamera lainnya, tidak cocok untuk para pemula. Yang kedua, kamera mirrorless. Kamera mirrorless adalah kamera yang tidak memiliki cermin dari jendela bidik optik atau viewfinder seperti kamera DSLR. Namun, kualitas gambar yang dihasilkan setara karena sensor gambar yang digunakan sama besar. Karena itu, kamera mirrorless lebih kecil dan ringan dari kamera DSLR dengan bentuk yang kompak dan lensanya bisa diganti-ganti. Kamera mirrorless sejatinya adalah kamera DSLR yang dihilangkan bagian pemantul cahayanya atau mirror box. Kelebihannya, fokus sangat cepat, lensa bisa diganti-ganti, kamera lebih cepat mengambil gambar dibanding DSLR, kualitas gambar yang dihasilkan tidak jelas beda dengan DSLR. Kekurangannya, gambar dalam jendela bidik dibalik secara horizontal dari kiri ke kanan yang mengakibatkan pembingkaian foto yang sulit, terutama bagi pengguna yang belum berpengalaman atau dengan objek yang bergerak. Kamera point and shoot. Kamera point and shoot atau kamera saku berguna bagi yang ingin mengabadikan foto liburan atau foto keluarga. Kamera ini digunakan bagi mereka yang hanya ingin mengambil gambar. Kamera ini hanya memiliki lensa tetap dan variabel focal length. Jangkauan telefoto tidak dapat dilakukan di beberapa kamera point and shoot. Karenanya kamera ini adalah kamera terbaik untuk tujuan dokumentasi. Kelebihannya, sensor yang lebih kecil, ukuran yang lebih kecil, dan mudah dibawa kemana-mana. Harga terjangkau. Kekurangannya, autofocus yang lambat,
kualitas gambar yang kurang bersih, kualitas rentan dinamis yang kurang baik. Kamera smartphone. Saat ini, kita bisa mendapatkan kamera yang bagus di smartphone. Hampir semua smartphone hadir dengan kamera ganda, satu di depan untuk selfie dan satu lagi di belakang. Beberapa smartphone bahkan memiliki kamera ganda di bagian belakang, satu untuk bidikan potret dan yang lainnya untuk bidikan biasa dengan bantuan software. Kamera smartphone bisa menghasilkan efek blur pada foto seperti yang dihasilkan kamera DSLR. Kelebihannya mampu menghasilkan kualitas gambar dan video HD dan Full HD. Model dan desainnya yang compact, ringan, dan portable. Harga yang terbilang murah dan terjangkau. Memiliki fitur dan spesifikasi yang kaya, mempunyai beragam aksesoris tambahan. Kekurangannya, kualitas foto masih kurang jika dibandingkan dengan kamera DSLR. Fitur dan pengaturan foto dan video terbatas. Yang akan dibacakan Hamdan Hidayat. Baik, untuk yang selanjutnya ada kamera prosumer. Kamera prosumer adalah kamera hasil dari kamera DSLR dan juga kamera saku. Perpaduan jenis kamera pocket terdapat pada bentuk kamera prosumer yang mirip DSLR namun lebih kecil. Fitur kamera ini lebih lengkap dari kamera saku, antara lain pengaturan exposure dan ISO secara manual. Ada beberapa orang yang menggunakan kamera jenis ini untuk memulai belajar fotografi, karena dirasa lebih praktis. Untuk kelebihannya, kamera prosumer memiliki kemampuan ultra zoom yang hebat jika dibandingkan dengan kamera saku. Ukuran lebih kecil dan ringan dibandingkan kamera DSLR. Fitur mirip dengan kamera DSLR, cocok untuk digunakan pada makro fotografi. Lalu untuk kekurangannya, memiliki sensor yang lebih kecil dibandingkan dengan DSLR. Kualitas hasil foto tidak bisa sebaik kamera DSLR dan kecepatan autofokusnya yang sedikit lambat. Lalu untuk yang selanjutnya ada kamera medium format. Kamera medium format merupakan kamera yang menggunakan raw film. Besarnya format film pada kamera ini ditentukan oleh panjang foto yang direkam di atas kamera. Keunggulan kamera jenis ini adalah ketajaman dari detail objek yang difoto. Di era digital sekarang ini, kelebihan yang tidak dimiliki kamera DSLR ini tetap dilanjutkan. Kamera medium format biasanya digunakan untuk kepentingan komersial dari sebuah produk karena mampu menghasilkan gambar yang sangat detail. Untuk kelebihannya, kualitas foto dapat dicetak dengan ukuran besar, sehingga kebanyakan kamera ini dipakai untuk tujuan komersil atau reproduksi. Kekurangannya, harga peralatan yang relatif mahal, adanya keterbatasan dalam depth of field pada lensa dengan sudut gambar yang sama. Lalu yang selanjutnya ada bridge kamera. Jenis kamera digital prosumer atau disebut juga bridge CDC, compact digital camera. Kamera ini juga disebut bridge karena memiliki fungsi atau menjembatani pengguna kamera saku untuk mendapatkan fitur dan kualitas foto yang lebih baik. Kualitas kamera jenis ini berada di antara kamera pocket atau kamera saku dengan kamera profesional DSLR. Kelebihannya memiliki lensa yang bisa di-zoom sangat jauh, ukuran dan beratnya lebih ringan dan sedikit lebih kecil, relatif lebih murah jika dibandingkan kamera DSLR. Memiliki kemampuan untuk membidik gambar berturut-turut melebihi 10 fps. Lalu untuk kekurangannya, sensor yang lebih kecil, lensa tidak bisa digantikan. Kualitas foto masih jauh jika dibandingkan dengan kamera DSLR. Lalu selanjutnya ada kamera Polaroid atau kamera instan. Seperti namanya, kamera instan ini mampu mencetak foto setelah pemotretan.
Perusahaan Polaroid adalah perusahaan pertama yang memperkenalkan kamera jenis ini ke pasar. Karenanya kamera ini juga dikenal sebagai kamera Polaroid. Kamera instan generasi awal menggunakan film dan digantikan oleh kertas cetak. Ada banyak model berbeda dari Polaroid dari produsen kamera instan lainnya. Kodak dan Fujifilm adalah produsen kamera instan terkenal lainnya. Lalu untuk kelebihannya, bisa langsung seketika mencetak foto hasil bidikan kita. Model dan desain yang unik dan stylish dan elegan. Lalu untuk kekurangannya, kualitas kamera tidak sebagus kamera. Ukuran foto standar bahkan terbilang lebih kecil. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Khafim Udin. Selanjutnya itu ada butik kamera. Jika kita lihat secara sekilas, butik kamera tidak lebih besar dari sebuah kamera. Tapi jika ditelaah dan diperhatikan lebih seksama, ternyata tidak salah jika kamera digital ini diembel-embeli kata butik di depannya, mengingat tampilannya yang stylish dan elegan. Meski memiliki bentuk yang ringkas, kamera jenis ini mempunyai sensor full frame yang bahkan melebihi kemampuan kamera DSLR. Kamera butik ini rata-rata menggunakan sensor full frame Leica M9 atau APS-C X100 dengan kualitas foto atau gambar yang tidak perlu diragukan lagi. Adapun kelebihannya yaitu kualitas gambar yang sangat baik, rata-rata menggunakan sensor full frame, stylish, elegan, dan powerful, kualitas lebih bagus daripada full frame DSLR. Tapi ada pun kekurangannya yaitu harga kamera dan lensanya itu masih sangat mahal. Lalu kamera action. Nah, kamera jenis ini yang sedang digandrungi banyak anak muda. Anak muda zaman now, baik yang doyan dengan olahraga ekstrim atau bagi yang vlogger alias video blogger, kamera aksi ini biasanya lebih banyak digunakan merekam video ketimbang foto. Dengan bentuknya yang portable dan ukurannya yang kecil, dari kamera saku membuatnya mudah dipasang di mana saja, termasuk di atas kendaraan atau di atas helm pun juga bisa. Kelebihannya adalah mampu menghasilkan kualitas gambar HD hingga Full HD. Model dan desain yang compact, ringkas, dan portable, harga terbilang murah dan sudah waterproof. Cocok untuk Anda yang memiliki mobilitas tinggi. Dapat dipasang memori eksternal hingga 30 GB. Dan kekurangannya yaitu kualitas foto masih kurang bagus meski sudah berpiksel besar, hasil rekaman video format AVI sehingga ukuran file cenderung besar, tidak ada wifi-nya sehingga harus melepas kartu memori terlebih dahulu kalau ingin memindahkan file. Lalu ada kamera rugged. Kamera rugged adalah kamera yang tahan getar dan air. Spesifikasi umumnya ya kurang lebih mirip dengan kamera digital point and shoot. Perbedaannya itu terletak pada kualitas build. Kamera rugged itu tangguh di segala cuaca dan medan yang ditargetkan untuk para petualang. Jadi meskipun kamera ini terjatuh dari ketinggian atau nyemplung di air, kamera ini mampu menahannya namun hanya sampai batas tertentu. Memilih kamera. Nah, beberapa masa yang lalu membeli kamera sangat mudah. Maju seabad kemudian, kamera modern begitu beragam dan canggih sehingga membeli satu kamera bukan keputusan yang cocok untuk semua kebutuhan. Sebagian besar dari kita sudah memiliki kamera yang cukup bagus dalam bentuk smartphone, tapi sangat sulit mengetahui kapan kamera tersebut memberikan manfaat yang lebih dari sekedar kamera ponsel. Baiklah, saya akan lanjutkan faktor pertimbangan sebelum memilih kamera nantinya.
1. Jika kamera digital nantinya hanya dibutuhkan untuk memotret seadanya saja, misal untuk mengambil foto kegiatan sehari-hari, kamera jenis point and shoot yang biasa disebut kamera saku adalah pilihan yang cocok. Selain mudah untuk dibawa kemana-mana, kamera saku juga harganya cukup terjangkau dengan kualitas hasil foto yang lumayan. Kedua, jika tujuan Anda membeli kamera digital untuk belajar fotografi, namun tidak mau repot membawa kamera yang lumayan berat, maka kamera prosumer adalah pilihan yang tepat. Kemampuan kamera prosumer hampir menyamai kamera DSLR. Dari segi ukuran, kamera jenis ini lebih kecil, dan secara manual ukurannya juga simpel, serta segi harga juga di bawah DSLR. 3. Naik tingkat sedikit dari kamera prosumer adalah kamera mirrorless. Kamera ini cocok untuk Anda yang ingin menggunakan kamera, namun tidak terlalu repot untuk membawanya, tetapi bisa untuk mengganti lensa seperti kamera DSLR. Harga kamera jenis mirrorless hampir setara dengan kamera DSLR. 4. Jika kamu ingin membeli kamera digital dan ingin mendapatkan foto yang berkualitas layaknya profesional, kamera tipe DSLR adalah solusinya. Dengan kamera DSLR, Anda bisa mengatur kamera sesuai kemampuan. Untuk memiliki kamera DSLR terbaru, kita harus menyiapkan dana yang lumayan tidak murah. Selain itu, dibutuhkan juga aksesoris tambahan untuk menghasilkan foto yang lebih berkualitas seperti lensa, flash eksternal, filter, dan lain-lain. Melihat spesifikasi sebelum membeli kamera. 1. Sesuaikan dengan kebutuhan megapiksel atau ukuran sensor. 2. Perhatikan baterai dan chargernya. 3. Optical zoom versus digital zoom bagi yang memilih kamera saku atau kamera prosumer. 4. Fasilitas bantuan untuk low light seperti ISO dan image stabilization. 5. Perhatikan memori storage-nya. 6. Kemudian fitur utama dan fitur tambahan serta kelengkapannya. 7. Cari tahu informasi sebanyak-banyaknya tentang kamera yang dipilih dari review dan spesifikasi lengkapnya. 8. Bandingkan harga dari satu toko dengan toko lainnya. 9. Coba kamera tersebut sebelum membelinya. 10. Kemudahan dan service dan purna jual. 11. Sesuaikan dengan kebutuhan dan isi kantong Anda. Sekian dan terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, boleh Kak? Nanti bertanyanya via WA aja ya. Oh, ya Pak. Seperti biasa. Teman-teman, kita vote bagi best of the best di Instagram tadi. Bisa kelihatan nggak ya dari sini? Untuk fotonya udah saya kirim ke WA. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke, saya coba share dulu deh. Ini bisa kok dilihat di WA itu. Ya. Ini yang nomor 1. Silakan di chat di Zoom, dipilih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang terbanyak nanti saya ada poin plus untuk best of the best dari SC04. Ya. Silakan di chat, kita mulai hanya 20 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Satu, 2, 3, 4, 5. Untuk best of the best-nya. Baik, 10 detik lagi nih. Di WA ya, urutannya. Yang saya screen. Kayaknya bisa sih kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5.
Baik, cukup. Ada 40 chat. Pemilihnya. Saya lihat secara sekilas 3, 2, ya. 3 mendominasi ya. Baik. Nomor 3 punyanya 1629. Dwi Adi Setiawan. Hadir Mas Dwi Adi Setiawan? Hadir, Pak. Hadir. Boleh diceritakan tentang fotonya? Seperti apa, Pak? Diceritakan pengambilan fotonya, lokasi, menggunakan HP atau kamera. Lokasinya di jembatan Teluk Kendari yang baru diresmikan, Pak. Oh, di Kendari. Ya, Pak. Ya, ya. Gunakan kamera. Oke. Baik. Artinya di Kendari ada objek yang bagus juga ya. Ya, Pak. Ya. Untuk poinnya best of the best ada 20 poin, sedangkan yang like tadi 10 poin ya. Jadi teman-teman di sini poinnya saya tulis di grup yang tempo lalu yang aktif dan sebagainya ya. Untuk sementara yang tertinggi Mas Dwi Aldi Setiawan, kemudian ada Alvina Nurhidayah 14 poin, misalnya 10 poin. Oh, 10 poin banyak ya. Farizal Wahyu, Raihan, Meja dan lain-lain. Nah, harapannya teman-teman bisa aktif dalam perkuliahan, bertanya, nanti kita via WA, dan yang terbaik untuk foto setiap tugas. Nah, untuk sekarang tugasnya belum ada, ya. Besok kita tentang rule of third penilaian lagi. Kalau mau upload lagi yang baru boleh, yang bagus silakan, ya, supaya dapat poinnya. Untuk hari ini tidak ada tugas teman-teman, ya. Oke, baik. Untuk tugas slow speed saya rasa sudah cukup bagus. Ini sepertinya akan mirip UTS teman-teman. Ujian besok. Ya, nanti temanya tentang slow speed. Nanti kita lebih detail lagi akan kita beritahu soalnya menjelang UTS ya. Ya, startnya lebih bagus untuk SI04. Baik, pertanyaan silakan yang ingin bertanya cantumkan NIM dan izin menjawab silakan cantumkan NIM. Kita chat dia via WA sampai jam 3. Nanti dibuat PDF-nya oleh kelompok yang presentasi untuk rangkumannya. Baik teman-teman, mari kita switch di WA dan kita tutup di Zoom. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.